Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar saudara sekalian? Semua sehat ya? Oleh kemurahan Tuhan, kita semua boleh ada sebagaimana ada. Kita patut bersyukur, selalu memuji, membesarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada minggu pagi ini kita mau kembali beribadah bersama-sama. Sebelumnya kita mau satukan hati, berdoa bersama-sama. Kita satu dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini dengan tubuh yang sehat, ini semua oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, campur tangan Tuhan, karena tanpa campur tangan-Mu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Biarlah Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau mau berbicara kepada sidang jemaat-Mu. Kau pakai hamba-Mu menjadi saluran, oh Tuhan, mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Terima kasih Bapa. Berikan pengertian kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan minggu ini saya akan memberikan renungan yang kita mau renungkan bersama-sama dengan tema dimiliki dan memiliki. Ini adalah kebutuhan ya setiap manusia dalam hidup ini. Siapapun dia, sehingga ada keseimbangan di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki itu, kalau kita memiliki sesuatu, pasti kita akan jaga, kita rawat, kita pelihara dengan baik, ya. Dan dalam hubungan dalam keluarga, ya, misalnya antara hubungan orang tua dengan anak. Ketika kita memiliki anak dalam keluarga, ya, tentunya anak kita akan kita rawat dengan baik-baik, ya. Kita didik, kita berikan makanan yang bergizi, kita bimbing sedemikian rupa, kita berikan sekolah, ya, nantinya sekolah yang terbaik, begitu, pendidikan yang terbaik, sehingga untuk menunjang masa depannya, karena kita memiliki anak tersebut, ya. Dan dengan berjalannya waktu, orang tua akan menjadi semakin tua, ya, dan anak biasanya, ya, anak yang tentunya anak yang baik, ya, karena kita sudah didik dengan baik, mereka tentunya ingin membalas budi kepada orang tua. Tapi kita sebagai orang tua, kita tidak boleh terlalu berharap, ya, pada anak-anak kita. Kamu harus
membalas ya, membalas budi karena kamu dari kecil sudah dipelihara dengan baik. Sekarang kamu sudah besar, sudah mapan, sudah keluarga dan sebagainya. Nah, sekarang ganti kamu yang memelihara orang tuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terlalu berharap kepada anak, kita akan kecewa. Ya, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, tetapi diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, serahkan segala kekhawatiran kita, segala pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang memiliki kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri contoh ya. Misalkan saya saksi sedikit ya. Sewaktu saya mengalami sakit yang cukup menakutkan ya, kanker payudara stadium 3 baru ketahuan ya, dan waktu begitu berjalan dengan cepat sekali ya, hampir 2 tahun proses penyembuhan itu. Dan dalam prosesnya itu ternyata anak-anak yang berkiprah begitu ya, mereka, anak saya 2 ya, mereka berjibaku ya, mereka saling mendukung ya, saling bergantian menjaga saya di rumah sakit. Ada yang dinas pagi, ada yang dinas malam ya. Yang dinas malam ini anak, karena paginya dia bekerja, sehingga pulang bekerja baru bisa ke rumah sakit menjaga. Demikian karena sering masuk keluar rumah sakit. Aduh, saya melihat anak-anak saya begitu luar biasa. Anak-anak yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya mengucap syukur. Mereka begitu mengasihi saya. Di nama Tuhan, sehingga dengan berjalannya waktu selama 2 tahun, Tuhan campur tangan sehingga saya boleh mendapat kesembuhan total ya, puji nama Tuhan. Kalau saya ingat perjalanan waktu kemoterapi, masuk keluar kemoterapi, banyak teman-teman sesama yang kemoterapi itu banyak yang sudah lewat ya, meninggal gitu. Dan waktu kemoterapi yang ke-8, pagi-pagi jam 4 pagi ya, saya merasakan sesak napas saya, sehingga saya berpikir, apakah Tuhan sudah waktunya Tuhan panggil saya. Waktu itu saya belum siap, maksudnya siap dalam hal pesan-pesan kepada anak-anak dan sebagainya, belum siap sama sekali. Tapi secara kerohanian, kapanpun Tuhan panggil, saya siap pulang ke rumah tangga. Ternyata pagi itu saya, karena napas yang begitu sesak, sudah saya WA kepada anak saya yang laki, karena dia yang saat itu menunggu saya. Saya WA, kemudian isinya sih pesan-pesan terakhir begitu. Dan anak saya bangun marah ya, mama ini apa-apaan sih? Tapi ya itulah, karena saya merasa ini sudah waktunya, atau mungkin ya rasanya kok
sesek napas untuk bernapas rasanya sudah susah. Ternyata puji Tuhan, para perawat langsung menangani saya, pasang napas tambahan begitu. Kemudian agak siang gitu, saya dengar kabar ada seorang masih muda, 20 tahun umurnya. Ternyata dia meninggal dunia karena kanker tulang. Dia sering sama-sama dengan saya kalau di ruang kemoterapi itu. Karena waktu periksanya bersamaan, jadi masuknya sering juga sama-sama gitu. Masih muda beliau, saya rasanya nggak tega ya lihat orang tuanya begitu sibuk begitu, lari-lari bingung begitu ya. Saya melihat ada apa ini, ternyata anaknya meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata keadaan yang saya alami pagi, jam 4 pagi itu, ternyata anak muda ini yang pulang terlebih dahulu ya, dipanggil Tuhan. Sedangkan saya kalau masih boleh ada sampai saat ini hanya oleh anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, karena saya dimiliki oleh Tuhan dan Tuhan memiliki saya memiliki Tuhan, maka keadaan yang ada sampai saat ini saya hanya bersyukur pada Tuhan, dan saya ingin membalas kasih Tuhan dengan apa yang bisa saya berikan untuk pelayanan. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu hubungan antara orang tua dan anak ya, dalam hal memiliki dan dimiliki. Kalau hubungan antara suami istri, suami dimiliki oleh istri dan istri memiliki suami, gitu ya. Dan tentunya suami istri ini saling memperhatikan, merawat, saling mencintai, mengasihi dan sebagainya. Dan tentunya ingin yang terbaik untuk pasangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri contoh, misalkan melihat suaminya merokok. Sebagai istri, sebagai penolong yang baik, tentunya istri ini akan berusaha ya, Pak, berhenti dong merokok ya, jangan merokok, itu merusak kesehatan ya, dan sebagainya. Dari segi ekonomi, nah sekarang coba diperhatikan dari segi ekonomi ya. Kalau merokok satu hari satu bungkus misalkan, satu bungkus itu misalkan 12.000. Kalau sebulan kalikan 30, 360.000. Kalau setahun 4.320.000. Misalkan 5 tahun 21.600.000. Nah sekarang keuntungannya apa? Mungkin hatinya senang bagi suami ya, tapi anak istri menderita, uangnya hangus ya, tak tersisa. Nah kalau dari segi ekonomi, uang segitu banyak itu misalkan dipakai untuk keperluan yang lebih berguna, alangkah baiknya. Dan juga untuk kesehatan lebih baik ya.
kalau perokok pasif ya, yang dapat asapnya aja ternyata lebih parah ya daripada yang orangnya yang merokok sendiri. Mungkin itu bisa dipikirkan ya. Dalam hubungan memiliki dan dimiliki ya. Jadi saya tidak menyinggung atau menghakimi atau apa ya, tapi ini dalam hal dari sisi memiliki dan dimiliki. Ini untuk suami istri misalnya. Nah sekarang dalam jemaat memiliki dan dimiliki ini bisa karena apa? Jemaat yang sudah terdaftar dalam sebuah gereja tentunya dicatat secara resmi sebagai jemaat itu, dan mendukung visi misi dari gereja lokalnya ya. Juga tunduk kepada pemimpin di gereja lokalnya, juga bersedia terikat dengan tanggung jawab dan segala peraturan dalam gereja lokalnya, komitmen dalam segala keberadaan gereja lokalnya. Jadi tidak pindah-pindah gereja begitu ya. Karena kalau seseorang pindah-pindah gereja, pertumbuhan imannya itu kacau ya. Tidak bisa bertumbuh dengan baik, seperti tanaman. Sebentar ditanam, misalkan di tempat pot misalkan, terus kalau dipindah-pindah akhirnya mati itu tanaman ya. Dalam hal ini misalkan bukan berarti kalau pindah-pindah gereja terus mati begitu Mbak ya, mati rohaninya tidak bertumbuh maksudnya ya. Salah-salah bisa bonsai ya, dari dulu sampai sekarang ya begitu saja, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Saya lanjutkan. Kita buka Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai 15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya. Di sini hubungan antara memiliki dan dimiliki dengan Allah ya, dengan Allah, kasih karunia Allah menyelamatkan manusia, antara manusia dengan Allah. Ciri-ciri umat kepunyaan Allah adalah diselamatkan karena kasih karunia.
berarti dimulai dari Allah. Yang kedua, dididik untuk meninggalkan kefasikan pola hidup Mesir. Selanjutnya, bijaksana, adil, dan beribadah. Senantiasa menantikan kemuliaannya, memberitakan tentang kasih dan kuasa Allah. Saudara yang kasih Tuhan, di 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19 di sana dikatakan, mari kita mendasari dan menjalankan tugas pelayanan dan pekerjaan kita dengan iman dan hati nurani yang murni. Karena dengan memiliki hati nurani yang murni, maka sikap, perkataan, keputusan, dan pilihan kita dalam melayani dan bekerja akan berkenan kepada Tuhan dan menjadikan berkat bagi sesama kita. Supaya iman kita tidak kandas atau berhenti, tetapi terus bertahan sampai akhir hidup kita. Ya, itu surat yang ada di 1 Timotius. Kemudian kita buka 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke 19 sampai 20. Sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa Jawa, kalau bahasa Inggris ya, sana dikatakan ada kekurangannya nih. Bukan saja dengan tubuhmu dan rohmu, kedua-duanya milik Allah. Ya, itu yang lengkap. Kadang Alkitab ini kurang ada yang hilang gitu ya, ada yang kurang gitu. Puji nama Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita ini adalah miliknya Allah ya. Kehidupan kita ini bukan milik kita lagi, karena kita sudah lunas dibeli ya, sudah dibayar lunas dengan darahnya di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Karena kita milik Allah, maka Allah itu memperhatikan, mengasihi kita, memelihara dengan bukti bahwa Tuhan menjamin ya, menjamin kehidupan kita, keselamatan kita pun dijamin asalkan kita tetap setia, bersandar, berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu, kedua-duanya adalah milik Allah. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai memiliki dan dimiliki ya. Biarlah kita mau renungkan lebih dalam lagi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih sebagai anak Tuhan yang baik, sebagai keluarga yang baik,
sebagai anak yang baik, ya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami merasa bersyukur Tuhan, kalau Engkau memiliki kami di dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan, kami boleh dimiliki oleh Allah yang begitu luar biasa, mengasihi, menolong, menopang kehidupan kami sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan. Dan Kau sudah menyediakan tempat. Oh haleluya, karena dimanapun Kau berada, Engkau rindu umat-Mu juga berada bersama-sama. Itu adalah bukti bahwa Engkau memiliki kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa menerima berkat yang daripada Tuhan. Tidak pernah Engkau melepaskan tangan, Engkau selalu menuntun hidupku.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra-Nya yang tunggal, disertai dengan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.